Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah. Nama Allah Terima kasih lagi maha penyayang. Wa Dan dan qalat. Berkata ya Ustaz. Dia berkata ya. Dia berkata. Dia. Qalat, dia berkata. Qalat. Yang menunjukkan dianya mana, Bunda? Wow ya. Enggak ada. Bukan Yahudunya, bukan orangnya. Apa Bu Dodi? Tadi. Ti. Nah, taknya ya, ti-nya. Oh, belum sampai ke Yahudu rupanya. Kita ada Yahudu. Ya, betul. Jadi yang menunjukkan dianya Domirnya hiya. Berarti ya. domirnya siapa? Hiya. Oke, hiya. Benar. Domirnya hiya. Oke, bentar. Kita tulis nih. Sekarang udah bisa nulis lagi nih. Berarti ini asalnya Kola. Oh, ini jelek lagi Bunda ya tulisannya ya. Iya, benar. Oke. Kola. Yang minggu kemarin bagus Pak Ustadz. Iya, diketik gitu. Kola. Kola ini fi'il apa Bunda? Fi'il madi. Oke, ini fi'il madi berapa huruf? Madi. 4. Oke, 4. 4 huruf, Bu Ica? Iya, salah. Ini soalnya belum fokus nih Ustadz. Ini belum makan pisang, Bu Ica? Belum matang baru tadi beli. Ini kola, 3 huruf. Ada pun di situ. 3 huruf, iya benar. Qaf, ada tambahan ta'nis, ini menunjukkan domirnya iya. Dia perempuan ya Bunda ya. Kalau kola domirnya Iya, huwa. perempuan. Kola tuh dia berkata, dianya huwa, laki-laki. Kalau kola taknya aslinya sukun. Jadi taknya aslinya sukun, kolat. Ini menunjukkan domirnya dia. Nah, kenapa jadi kolati di sini? Karena dia diwasol. Di depannya ada alif lam al yahud, maka diberikan harokat agar bisa dibaca, dikasih kasroh. Jadi kolatil yahud. Karena nggak mungkin kolatal gitu ya? Nggak mungkin. Jadi aslinya kolat. Kemudian karena dia wasol, maka dikasih kasroh. Kalau istilahnya nanti sebagai solusi karena bertemu 2 sukun. Apa mudorinya kolat? Yakulu. Oke, yakulu. Perintahnya, amrnya? Kul. Kola yakulu kul. Pak Ustadz, maaf, wasol itu apa sih istilah wasol? Wasol itu disambung Bunda, bacaannya disambung. Wasol itu Disambung. Oke, ini mudorinya yakulu. Yakulu. Kul. Amrnya tadi Kul. Coba di tasrif. Kola, Ustaz. Kola. Oke, Bu Ica. Saya, Ustaz. Kali. Mantap. Bisa nih. Jalan-jalan langsung. Habis ini Bu Tri. Sebelumnya susah, daftar dulu aja. Ini kola, kolu. Ya, Ustaz ya. Kolat, kolata, kulna. Kulta, kultuma, Kulta, kultum. Oh, terus? Kulti, kultuma, kultuna, kulna. Alhamdulillah. Itu tuh tahu gampang. aku suaraku di-mute apa enggak? Mantap Bu Ica nih. Lancar Bu Ica. Lancar, yang susah kaki Bu Nina, Ustaz. Iya, nanti Bu Nina, Bu Tri. Bu Tri. Susah Pak Ustaz. Aduh, suara Bu Tri renyak banget. Oke, kita ulang dulu. Wakolat. Dan berkata. Dan dia berkata. Orang Yahudi ya?
Orang-orang Orang Yahudi. Yahudi dan berkata orang-orang Oke, Yahudi ya. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Ini jamak Bunda ya. Ya, muzakkar. Ini jamak. Tandanya jam. Berarti jamak apa? Yahudu ini. Muzakkar salim ya? Ada tanda muzakkar salimnya enggak? Ya, Ada una-inanya? Enggak ada. enggak ada. Berarti Taksir. jamak taksir. Oh, hancur. Hancur ya. Jamak Iya. taksir. Vaksin hancur. Oh ya, nggak ada situ muzakkar salimnya. Nggak Apa beraturan ya. satunya? Yahudu, Yahid. Yahudu ya Yahid apa? Yahdu. Yahdi, Yahid, Yahud. Apa Yahudu, satunya Bunda? Dua aja. Oke, nanti jadi PR Bu Ica. Aduh. Enggak ketemu lagi. Yahid. Satunya tinggal ditambah ya-nya Bunda. Jadi Yahudi. Oh gitu. Oh, Jadi Yahudi. jamaknya Yahudu. Kalau satunya Yahudi. Nah, lihat nih, satunya ternyata di sini Yahudi. cukup. Lobet. Sebentar, Bunda. Yahudi. Oh, Yahudiyun. Jadi tinggal ditambah tambah ya, Yahudiyun. Yahudiyun. Banyak tambahnya, Ustaz. Apa tambahnya itu? Yahudi. satunya tinggal ditambah seperti ini aja. Jadi ya. Yahudu. Nah, jadi satunya Yahudiyun. Nah, jam 11 Ustaz, udah pulang kita lagi. Oh, udah jam 11 ya? Mana baru 9.44. Aduh. Kalau dipakai ya, ngaji cepet ya waktunya ya? Iya benar, cepet banget dah. Ica mengada-ngada. Jadi satunya Yahudiyun, duanya Yahudiyani. Yahudi. Jamaknya hilangkan ya-nya. Jadi Yahudu. Atau Al-Yahudu. Oh, Yahudiani. Oke, Al-Yahudu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Yadullah Dengan tangan Allah. Nah, ini ucapan orang-orang Yahudi. Yadullahi tangan Allah. Yadullah tangan Allah. Maglulatun terbelenggu. Maglulatun terbelenggu. Maglulatun terbelenggu. Maglulatun terbelenggu. Susah. Maglu. Ikut aja. Bu Rodiah nanti biar Makhluk. Kita nikmati nih. Betul. kita ulang dulu dari awal. Waqalat Dan dia berkata. Ya, dia berkata. Al-Yahudu Orang Yahudi. Dia berkata orang Yahudi aja. Tangan Allah. Maglulatun Terbelenggu. Terbelenggu. Dan berkata orang Yahudi. Tangan itu dia sifatnya mu'anas Bunda ya. Yad ini walaupun tanpa tak marbutoh, yadun, dia secara sifat katanya mu'anas, perempuan. Karena anggota badan yang berpasangan itu sifatnya mu'anas Bunda. Jadi anggota badan mata nih ainun. Nah, jadi kalau kita bilang mata Bu Ica besar, kita bilang ainu Bu Ica kabiroh. Kabirotun Bunda ya. Kenapa kabiroh? Karena ain mata ini dia mu'anas. Kenapa mu'anas? Karena dia anggota badan yang berpasangan. Jadi anggota badan yang ada dua ini sifatnya mu'anas. Jadi kalau buat kalimat nanti sifatnya atau keterangannya harus mu'annas. Sebab itu di sini yadullahi maglulah, ada tak marbutohnya. Karena yadnya ini mu'annas.
Kayak gitu Bunda ya. Oke, sekali lagi langsung diterjemahkan dari awal. Dan dia berkata, Dan dia berkata, orang Yahudi tangan tangan Allah Allah terbelenggu. oke, Dan berkata kita lanjut. orang Yahudi. Gulat, Oh, terbelenggu lagi. gulat, terbelenggu. Iya. Ini jadi Terbelenggu gulat, lagi. jadi maklulat, gulat terbelenggu juga. Kalau maglulah ini namanya isim maf'ul Bunda. Oh, ini Nah, kalau gulat. gulat Gulat. ini asalnya berarti dari golla. Bola. Golla yagilu Gulat. Gulat. yagilu gila. Wala ya. Oh, gilat. Gila. Wala Membelenggu ya. berarti ini artinya. Membelenggu. Wala ya gilu gila. Membelenggu. Nah, ini mungkin gola ya gilu atau ya golu. Nah, ini nanti Ya, kita harus cari. Membelenggu. Nah, dipasifkan gola jadi Terbelenggu. nah, terbelenggu. Caranya domahkan awal, Oh, kasrohkan sebelum sebelum akhir Bunda ya. Akhir. Jadi cara mempasifkan kan ini sebenarnya gola la. Ini kan dua nih. Gola la. Kemudian Gola. dipasifkan jadi Gola. gulila. Gulila. Ini kan gulila, didomahkan awal, dikasrohkan sebelum akhir. Tapi karena hurufnya sama nih, lam sama lam, digabung, hasilnya jadi gulla. Lamnya di Gulila. Gulila. gulla. Ini bentuk pasif. Harusnya ini tulisannya golala. Aslinya golala. Tipnya membelenggu, golala. Tapi karena hurufnya dua sama lam, jadi golla. Digabung. Dipasifkannya, rumus pasif fi'il madi didomahkan awal, dikasrohkan sebelum akhir, menjadi gulila. Nah, maka kemudian karena hurufnya sama, digabung jadi gulla. Gulla. Gulila. Gulla. Harusnya Gola. gulila. Kalau lihat hal ini ya Bunda ya, kalau dirincikan huruf dibuka atau dipisah lamnya jadi gulila. Oh, jadinya harusnya domah di ini. Itu membelenggu gila. Kalau gola ya gilu gila membelenggu artinya aktif. Iya. Sekarang dipastikan domah di awal, kasroh sebelum akhir. Jadi gulila. Jadi gulila. Dibelenggu atau terbelenggu. Gulla. Gulat terbelenggu. Terbelenggu lagi. Terbelenggu. Okay. Terbelenggu. Aidihim. Tangan lagi ya. Tangan-tangan mereka. Tangan mereka. Nah, tangan mereka. kalau banyak jadi aidun. Oke, yadun satu. Ya. Yadani. Yadaini. Jamaknya Ini Aidun. Aidi. Oke, kita coba hapus dulu. Yadaini, yadun. Aidi. Yadun ini satu, yadun duanya, yadani Yadaini. atau yadaini, jamaknya aidi. Udah waktu itu tangan tuh udah ya? Udah pernah. Pokoknya kalau Al-Baqarah sudah pernah dibahas, hampir mayoritas di Al-Quran sudah selalu. ini. Enggak, ini di surat ini Pak Ustadz. Di surat Al-Maidah pernah. Belum? Udah pernah? Ada yadu. Kayak di Al-Baqarah juga pernah Bunda ya. ID ya. ID ada nih tulisannya. Ada ya Bu Rodia. Yang keadaannya lengket di otak. Yang lengket itu ini Bunda. Di kertas banyak. Ya benar Ustaz. Ini nggak lengket gimana tuh Ustaz? Rekatnya kurang ya. Oh iya, mangga Bu Lisa. Bu Lisa. Ya, makasih Bu Lisa. Izin ya, mau ya keluar Bu Lisa, izin deh. Tadi sampai mana Bunda? Sampai tadi, bulat. Oke, bulat sudah. ID. Coba ditasrif dulu bulatnya, gula, madi pasif,
Bu Citra dulu, Bu Citra nih. Kayaknya dari tadi udah pengen nasib nih, Bu Citra. Ibu Citra ya. Habis libur nih Ustaz lupa. Ikutnya di ini, film di pasif ya. Bu Citra Itu ada bisa. muda. Maju pasif. Ada muda. Kul. Apa nih? Di mana tuh polanya? Ikut polanya yang muda. Gula sama. Gula, gulu, gulat, gulata, gudi, Gulna. Gulilna. Gulilna. Oh iya. gulilta, guliltuma, guliltum, gulilti, guliltuma, guliltunna, guliltu, gulilna. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh orang baru aja pinter ya. Udah Jadi lebih kalau dari kita, Cak. bilang Banyak saya, lebihnya nih. kalau bilang saya terbelenggu, bilangnya jadi apa? Aduh Citra hebat. Terbelenggu. Berarti saya kalau saya. Yang paling Itu ya. gulil. 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 Gulil Gulil tuh. Nah, jadi kalau saya terbelenggu di Gulil rumah, tuh. gulil tuh fil Gulil bait. Maksudnya saya nggak bisa keluar rumah gitu. Gulil tuh fil. Saya terbelenggu oleh corona. Gulil tuh di corona. Di corona. Sampai nggak bisa keluar rumah. Hatta la adri an akhruj minal bait. Sampai sekarang ya Ustadz masih online karena tidak bisa keluar ke rumah. Keluar udah jadi free. Sudah ini gadis pingitan jadi sudah. Ya benar, udah malas. Yang jadi malas ini keluar. ya, udah nyaman nih kita ini online. Enak gini tuh bisa nulis-nulis. Oh iya, iya benar-benar. Udah jadi peyem. Nah, tuh. Tuh. Oke, kita ulang dulu. Gulat aidihim. Terbelenggu tangan-tangan mereka. Terbelenggu tangan-tangan mereka. Walu'inu. Lu'inu dikutuk mereka dan mereka dikutuk. Mereka. Lu'inu mereka dikutuk. Lu'inu. Mereka dikutuk. Wow ya Ustaz. Wow ya Ustaz. Wow alif. Berarti fiil ini fiil madi Bunda ya. Madi pasif. Madi Oke, pasif. tanda pasifnya apa? itu domah itu di awal, kasroh sebelum akhir. Madi domah. Akhir. Akhir. Berarti kalau mengutuk apa? La'ana. 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 Oke, benar. La'ana. La'ana. Sebentar. La'ana. Mengutuk. Mudorinya yal'anu. Yal'anu. Amarnya il'an. Kutuklah. Dipasifkan tadi rumusnya fi'il madi. Lu'inu. Jadi lu'ina. Lu'ina ya. Kalau dia dikutuk Lu'ina. Kalau mudorinya pasifnya apa jadinya? Doma terus fathah sebelum akhir. Jadi yul'anu. Yul'anu. Coba ditasrif Bu Dodi, lu'ina. Bu Tri nanti nyari yang susah. Oh iya betul. Lu'ina pasif madi. Kalau Bu Ica udah selesai Ustaz, udah selesai. Enggak lagi. Lu'ina Bu Dodi. Bu Tri udah siap yang susah soalnya. Ya. Bu Ica udah selesai. Apa? Lu'ina. Yang madi, Bunda. Lu'inu. Gitu. Nah, betul. Betul. Ternyata betul. Asbun aja. Lu'inu, Lu'inata, lu'inata, lu'ilna. Oh iya karena naknya dua ya. Lu'inna. Lu'iltuma, lu'iltum, lu'ilti, lu'iltum. Coba diulang. Lu'inti. Lu'intuma, lu'intum. Lu'ilna. Lu'intu, lu'inna. Lu'ilna. Lu'inunna. Oke, syukran Bu. Mantap Bu Dodi. Belum lancar. Apa Bu Dodi? Kalau lancar nanti.
Lu'inu, mereka dikutuk. Kutuk. Lu'inu, mereka Dikutuk. Bima, Dengan dengan apa yang qalu. Mereka katakan. Mereka berkata. mereka Boleh katakan mereka apa? katakan, boleh mereka. Mereka katakan. Bima qalu dengan apa yang mereka katakan. Mereka katakan. Bima qalu dengan apa yang mereka Katakan. Kita ulang dari gulat aidihim. Gulat aidihim. Bulat Terbelenggu tangan-tangan mereka. Kedua tangan mereka. Tangan-tangan gitu ya. Tangan. Oh iya banyak. Belenggu tangan-tangan mereka. Walu'inu. Dan mereka dikutuk Bima qalu. dengan Dengan apa yang mereka katakan. Terjemahkan. Gulat. Terbelenggu tangan mereka. Diaduk dengan apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan. Kita lanjut. Bal. Bahkan. Yadahu. Tangan dia. Tangannya. Yadi. Kedua ya. Iya. Kedua tangannya. Enggak ada nun, Pak Ustadz. Nah ini. Oke, kenapa ini gak ada nunnya? Ya, ada. Hilang karena ada bal. Aslinya Yadani ya, Yadani. Yadani. Gak ada hukminya. Yadani, iya. Nunnya lengit. Kunaon lengit nunna? Nah. Ada bal nggak? Ngaruh nggak? Enggak. Idofah. Benar. Oh, idofa. Jadi gabungan dua kata atau lebih, Bunda ya. Jadi dua tangan digabungkan. Penggabungan dua kata. Dengan dia. Nggak ada nun, nggak ada ni, nggak ada. Syaratnya kita tahu. Ini kan berarti yadani ini kata pertama. U-nya kata kedua. Mudof. Nah, kata pertama ini mudof. Syaratnya 3, Bunda. Apa aja 3 itu? Tidak ada Tidak an, boleh. tidak nun, tidak al, tidak ada tanwin. Ya. Tanpa al, tanpa nun, tanpa al, tanpa nun, tanpa. Kita sebagai pendengar terbaik aja. Oh, jadi gabungannya hu. Oh, jadi dua kata jadi hu itu kata lain jadinya. Jadi nggak boleh ya dan ni hu, nggak boleh. Hilangkan nunnya, jadi ada hu. Jadi hu-nya mudof ilaih. Jadi kalau kita mau bilang kedua matamu, nah ini kan dua mata kan bahasa Arabnya ainani kan? Ainani. Ya. Nah, kita mau bilang kedua matamu, kamu itu kan kak ya. Kak. Kita bilangnya bukan Ainaka. Ainanika, bukan. Ainaka. Tapi dihilangkan nunnya jadi ainaka. Hilangkan nunnya. Kenapa hilang? Karena dia mudof. Oh, ini udah mantep nih, udah tahu mudof. Mantap Ustaz. Mantap Ustaz. Tapi nggak selalu inget. Ingat itu yang satu aja ingat-ingat. Nah, ini gunanya hadir jadi ingat lagi udah ya. Yadahu. Kedua tangannya. Kedua tangannya. Bal yadahu. Bahkan kedua tangannya. Mabesu totani. Dua nih, keduanya terbuka. Tangannya. Mabesu totani, keduanya terbuka. Pak Ustadz katanya kalau tangan itu berpasangan jadi bersifatnya dia hiya. Tapi kok ini enggak? Enggak, Bunda. Kalau dua memang sifatnya berarti keterangannya juga menunjukkan dua. Yadani mabsutotani. Nah, berarti harus keterangannya dua, Bunda. Jamak yang ini. Yang menunjukkan perempuan itu jamak. Jadi kalau dua mah enggak. Kalau jamak. Maksudnya ini tangan dan kedua gabungan kata ini itu dua. Ya. Ya, jadi karena gabungan memang jadi ada dua.
Mabsutan. Ini gabungannya yadahu mabsututani gitu ya Ustadz ya maksudnya mudhof ilaihnya itu. Enggak, Bunda. Kalau Hu-nya. Yadahunya. yadahunya itu, Bunda ya. Yadahu aja ya. Yadanya mudhof, hu-nya mudhof Ya. ilaih. Hu-nya. Hu-nya yang mudhof Kenapa ilaih. enggak hi ya Ustadz ya? Oh enggak, karena Kalau mudhof ilaih itu bukannya harus majrur ya Ustadz? dia harus majrur, tapi nanti kaidah pembacaan hu atau hi ini tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya i berarti hi. Atau kalau sebelumnya ya sukun berarti hi, yadaihi. Tapi kalau sebelumnya alif atau sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah maka hu ya. Gitu. Jadi yaduhu, yadahu atau yadahu. Ya Allah, baru tahu. Tapi ada boleh huhi itu nanti lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya i, yadihi. Atau sebelumnya ya sukun, yadaihi. Tapi kalau sebelumnya u, berarti yaduhu. Atau sebelumnya a, yadahu. Atau sebelumnya alif, seperti di sini, berarti yadahu. Oh iya, terima kasih Ustadz. Aduh, ini advance. Gelap, masih gelap. Advance. Ica, kita mendengar aja Ica ya. Kita menyimak saja. Saya juga mendengar sih. Kita sering nemu udah, Bunda, Pak dalam Ustadz Quran. Budina mah nempel, kita mah pohon. Sebenarnya Iya, udah. dengar dulu. Ini sering nemu. Jadi banyak sebenarnya. Sebenarnya kita sudah tahu semua, cuma belum ingat aja. Cuman pohon. Pohon ya. Para roho. Oke, tadi sampai pakai hu. Mabsutotani. Tutotani. Apa artinya mabsutotani? Keduanya terbuka. Keduanya Kita ulang terbuka. dulu. Keduanya Bal yadahu. bahkan tangannya Kedua tangannya terbuka. Keduanya terbuka. Keduanya terbuka. Oke. Ini perlu ditekankan dulu kalau ada ayat-ayat ini kan disandarkannya ke Allah Bunda ya. Yadullah, tangan Allah. Nah, ini sikap kita memahami ayat ini amannya di tafwid Bunda ya. Jadi pokoknya semua sifat yang mengurangi keagungan Allah kita disucikan Allah dari semua sifat yang mirip makhluk. Nah, sehingga kalau ada kata yadullah, yadahu, nah berarti kita yakini ayatnya ada, tapi maknanya jangan membayangkan tangan. Karena maksudnya di sini yadullah maglulah itu, jadi orang Yahudi itu bilang pelit, jadi Allah tuh pelit. Jadi maksudnya yadullah maglulah itu pelit gitu. Jadi ungkapan pelit tuh orang Arab bilangnya yadaka maglul. Jadi tanganmu terbelenggu. Jadi seakan-akan nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih kan jatuh Ustaz. Nah, jadi bukan tangan yang kalau kita bukan tangan yang ini ya Ustaz. Jadi tapi di atas tadi tangan Allah itu katanya cuma satu kalau yang berpasangan. Tapi di sini dua. Yadahu. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak seperti yang disampaikan dikatakan orang Yahudi Bunda. Orang Yahudi bilang kan Allah tuh komplit banget gitu. Nah, padahal Allah ini sangat pemurah. Jadi diungkapannya bahkan kedua tangan Allah ini ungkapan sangat pemurahnya Allah. Tanpa diminta pun Allah kasih gitu ya. Kita dari hidup di dunia bahkan di dalam rahim sampai nanti mati itu kan rezeki kita gak habis tuh, maksudnya habisnya pas meninggal, tanpa minta pun dikasih terus. Nah, jadi ini sebagai bantahan bahwa Allah itu maha pemurah, tidak seperti kata orang Yahudi Allah itu pelit, kayak gitu. Nggak sholat pun, nggak puasa pun dikasih juga ya Ustaz? Dikasih. Kalau dihitung nggak kehitung. Nggak kehitung, benar. Jadi ayat ini jangan bayangkan yadahu itu tangan Allah itu tangan enggak. Tapi Allah Maha Suci dari semua itu. Oke, kita lanjut dulu. Yungfiku. Nafkahkan. Dia menafkahkan. Dia menafkahkan. Oke, dianya huruf apa, Bunda?
Iya. Ya, Ustaz. Oke, dianya huruf ya. Ya. Fiil apa? Mudore. Ilmu dori. Mudori, fiil mudori. Dari. Apa tandanya? Ya, domah. Ya, udah. Ya tadi di awaliyah ya. Huruf mudori ada berapa? 4. Apa saja? Naita, hamzah, nun, yata. Yata. Oke, hamzah, nun, yata. Apa madinya Bunda? Anita ya. Apa madinya? Nafako ya. Kalau mudorinya didomahkan berapa huruf berarti? 4 huruf. Nah, berarti ya-nya hilang. Jadinya. Nah, tersisa 3 huruf. Berarti kalau seperti itu ditambahkan apa di depannya? Alif. Alif atau Hamzah. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif itu tidak berarokat. Oke. Kalau hamzah berharokat. Kalau begitu. hamzah berbunyi. Kalau alif itu nggak ada bunyinya, udah. Nggak ada bunyinya. Iya. Itu hamzah. Kalau bunyi a itu. Alif itu yang bikin panjang. Jadi alif itu yang kalau jadi a ditambah a, ba ditambah ba, nah itu. Jadi fi'il madinya anfaqo. Perasaan anfaqo. Nafako juga bisa Pak Ustaz. Nafako. Itu kan 3 huruf. Kalau ini 4 huruf. Anfaqo. Perasaan dulu nulisnya nafako. Berarti salah nulis, Bunda. Nanti Cak lihat catatannya lagi. Ya, salah nulis. Jadi ini dibacanya apa? Yang di sini di layar? Madinya. Oke. Anfaqo. Yunfiku. Amarnya? Anfik. Menafkahkan atau menginfakkan juga bisa. Nafkahkan lah. Menafkahkan atau artinya tadi bisa menginfakkan atau memberi juga bisa. Menginfakkan. Bu Nina coba tasrif dulu Yunfiku. Yunfiqani, yunfiquna. Tunfiqani, yunfiqna. Tunfiqu, tunfiqani, tunfiquna. Tunfiqina, tunfiqani, tunfiqna. Unfiqu, nunfiqu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita masih mikir-mikir. Apa Ustaz? Yunfiku, dia menafkahkan. Yunfiku dia menafkahkan. Kaifa. Bagaimana? Kaifa bagaimana? Dia kehendaki. Yasha'u dia kehendaki. Yasha'u dia kehendaki. Yasha'u juga fi'il mudhari. Karena diawali Ya. fi'il madinya Sya'a. Yasha'u. Mana ya? Nah, nulisnya. Pernah ini ya, ini sering. Iya, pernah Pak Ustaz berapa kali nulis. Udah sering nulis. Menghendak. Yasha'u. Oke, kita ulang dari bal yadahu. Bahkan kedua tangannya. Mabsutotani. Keduanya terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Dia menafkahkan bagaimana dia kehendaki. Bagaimana atau boleh sebagaimana dia kehendaki. Sebagaimana enaknya ya. Oke, dari awal langsung terjemahkan bareng-bareng. Dan dia berkata orang-orang Yahudi. Dan dia berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk dengan apa yang mereka katakan. Bahkan keduanya terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana
Dia kehendaki. Coba Putri ulang dari awal kata tadi. Wa dan kolat, dia berkata, kolatil Yahud, dia berkata orang-orang Yahudi, yadullahi maklulah, tangan Allah terbelenggu, gulat aidihim, terbelenggu tangan-tangan mereka, walu inu, dan mereka dikutuk, bima kolu dengan apa yang mereka katakan. Bal bahkan yadahu kedua tangannya mabesu totani tadi kedua tangannya terbuka, keduanya terbuka. Yungfiku, dia menafkahkan, kaifa sebagaimana yasha, dia kehendaki. Dan dia berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk dengan apa yang mereka katakan. Bahkan kedua tangannya terbuka, keduanya terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Alhamdulillah. Syukran Putri. Syukran Putri. Suara Putri mantap. Kita lanjut. Puji suara Google saya Putri. Wa dan wa dan la Sungguh. La sungguh. Yazidanna. Sungguh juga ya anaknya itu. Kami sungguh menambah. Ada kaminya nggak di sini? Sungguh benar. Benar benar ya. Benar. Jadi benar. Sungguh benar-benar menambah gitu. Yang menambah siapa di sini, Bunda? Tambah dia. Nah, ini awalannya apa? Yazidu ini? Ya. Ya, berarti siapa? Dia ya. Dia ya, Bunda ya? Dia. Berarti Dia cuma katakan di sini dia. Sudah. Ini dia kan sungguh benar-benar menambah gitu. Ya, dia. Nah, berarti ini Yazidu ini fi'il apa? Mudhari. Mudhari Ustaz Dadaya. Oke, mudhari benar. Tandanya diawali Ya. Apa madinya? Yazidu. Zada. La itu sungguh jadi di situ ya. Nah, jadi zada yazidu amrnya zid. Zid. Banyak nih kita pakai zid. Robi zid nih, Ilma. Zid Zid itu tambahkanlah. Ustaz. Zid tambah. Jadi kalau Bu Rodia lagi makan terus nawarin ditambah, Bu Rodia tambah zid ya Bu Rodia. Zid tambah. Zid bro dia. Nah, ini berarti ada tambahan la. Sungguh. Dia sungguh benar-benar menambah. Dia terus ditambah ada nun nih, nun apa namanya ini? Nun taukid. Nun taukid. Wah, ini nama apa? Jadi ini untuk menunjukkan benar-benar Allah tuh nambahkan Bunda ya. Jadi yazidu Allah dia menambahkan, berarti Allah menambahkan. Tapi untuk biar tidak ada yang bisa membantah lagi, pakai la sungguh, pakai nun benar-benar. Jadi benar-benar tekanannya ya. Jadi benar-benar Allah tuh menambahkan. La yazidanna. Jadi sungguh dia benar-benar menambah. Dia benar-benar menambahkan. La yazidanna, sungguh dia benar-benar menambahkan. La yazidanna, sungguh dia benar-benar menambahkan. Kasiron. Banyak. Kebanyakan. Kasiron dia menambahkan dari mereka minhum dari mereka ma
Apa yang Apa yang unzila diturunkan kan kepada mereka, Padamu. unzila diturunkan ilaika kepadamu ya, kepadamu kepadamu dari haknya ke Tuhan. Rasul ya, berarti ilaika Iya. kepadamu min qabl mir rabbika Dari Tuhanmu. Dari Tuhan kamu. mir Durhaka. rabbika dari Tuhanmu tugyanan kedurhakaan kedurhakaan wa kufran Kekafiran. dan kekafiran. Wa kufran dan kekafiran. Oke, kita ulang dari wala yazidanna. Dan dia sungguh dia benar-benar menambahkan kebanyakan dari mereka ma'ungzila ilaika apa yang diturunkan kepada kamu mir rabbika dari Tuhanmu tugyanan wa kufra kedurhakaan dan kekafiran. Terjemahkan, sungguh dia benar-benar menambahkan kebanyakan dari mereka dan sungguh benar-benar dia menambahkan kebanyakan dari mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran. Oke. Apa nih maksudnya Bu Ica? Allah menurunkan Menurunkan Apa Bu Ica maksudnya nih? Sungguhnya Jadi sungguh Allah menambahkan kebanyakan dari mereka, berarti ke orang Yahudi ya. Orang Yahudi ini dari mereka benar-benar dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dengan Islam yang semakin maju, Islam yang semakin berkembang, mereka menambah durhaka, kafir. Jadi nggak seneng tuh Islam maju, nggak seneng Islam sampai sekarang ya Ustadz. Dari dulu sampai sekarang ya, sampai sekarang ya. Walang kardo angkal Yahudi. Ya. Akan pernah ridho. Ya. Jadi maksudnya itu ya. Betul. Oke, kita coba tadi ada kata unzila. Unzila. Ini fil apa unzila? Pasif. Madi pasif. Ciri madi pasifnya apa? Awal domah. Awal dan wakusiro makobla akhir. Di wakusiro makobla akhir dikasrokan sebelum akhir. Kalau menurunkan jadi apa? Anzala. Dipatahkan semua. Yunzilu. Mudorinya Yunzilu. Oke, yunzilu. Amrnya apa? Anzil ya. Yunzilu. Amrnya Anzil, benar Ustaz. Mantap Bu Ica. Wih, Ica nih diam-diam. Ya Allah. Anzil. Hebat banget sekali ini. Hari ini bikin kejutan-kejutan terus. Coba Bu Erli tasrif unzila. Lancar Jaya. Di pasif unzila. Ungzilu, betul ya? Ya, betul. Ungzilata, ungzilna, ungzilta, ungziltuma, ungziltum. Ya, betul kan? Unzilti, unziltuma, unziltuna, unziltu, unzilna. Mantap. Yang pelajaran PAUD kita hafal ya, PAUD. Oke, bagus Bu. Bunda. Terima kasih Ustadz, kasihnya mudah ya. Iya, betul. Cocok kita lihat. Kita lanjut dulu. Sekarang wa al-qaina. Dan al-qaina. Qaina. Belakangnya na.
Kami ya, kami ya Ustaz. Kami timbulkan. Kami timbulkan. Kami timbulkan. Alqaina kami timbulkan. Ini fi'il apa? Alqaina. Alqaina madi dan kami timbulkan. Ada berapa ya. huruf ini alqaina ini? Alqaina Hamzah. 4 ya Ustaz. 4 ya Ustaz. 4. Ya, Oke, 4. benar 4. Hamzah, Hamzah, lam, Oh iya. Qaf, ya. alif. Qaf ya. Alif. ya. Alif ya, bukan ya, ya. Boleh ya, boleh. Oh, bukan boleh ya. Surah. Jadi hamzah, lam, qaf, alif atau Ah, apa mudorinya? Mudorinya. pakai yu. Yuti. Yuk. Yuti. Yulqi. Alqaina. Yulqi. Yutina. Amarnya apa? Yulqi. Akin. Alqi. Alqi. Yulqi. Meren. Benar, Bunda. Oke. Ya, benar. Yulqi, alqi. Alqi. Di sini artinya Menimbulkan. Menimbulkan. Ini arti lainnya bisa menyampaikan juga bisa, Bunda ya. Menimbulkan, menyampaikan. Atau mempertemukan juga bisa. Al-Qayyuti artinya banyak. Al-Qaina kami timbulkan. Kami timbulkan. Bainahum. Di antara mereka. Di antara mereka. Berarti mereka ini ke siapa? Ke orang Yahudi dah ya Ustaz. Oke, orang-orang Yahudi ya. Ya. Bainahum di antara mereka al-adawata. Permusuhan. Permusuhan. Al-adawata permusuhan. Kalau musuh saja bahasa Arabnya apa musuh? Aduun. Aduun. Nah, jadi bahasa Arabnya musuh itu. Wa aduwakum. Oh iya iya. Nah, itu Bunda Ya ya. ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu adu wa aduwakum. Adu mubin. Adu. Jadi musuh bahasa Arabnya adu. Adu mubin musuh yang nyata. Nah, itu adu mubin. Adu. Permusuhannya bahasa Arabnya adawah. Musuh yang nyata. Adawah. Al-adawata permusuhan. Al-adawata permusuhan wal bagdoa. Wal bagdo. Kebencian. Dan kebencian. Wal bagdoa kebencian dan kebencian. Ila yaumil qiyamah. Oh, pada sampai hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Sampai kita berikan ilahnya sampai. Oh, sampai hari kiamat ya Ustaz. Kiamat. Kiamat. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Oh, Sampai hari kiamat. Emang udah di sononya ya? Sudah Allah tetapkan. Jadi karena ini ajab Bunda ya. Jadi ajab bagi yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya. Jadi bentuk ajabnya dijauhkan dari hidayah Bunda. Diberikan, ditambahkan permusuhannya, ditambahkan kebenciannya, dijauhkan dari hidayah. Bahkan ditambahkan rezekinya gitu ya, rezekinya nambah, tapi dengan rezeki nambah itu malah jadi jauh dari lupa, Allah. lalai. Makin lalai, makin lupa. Makin lalai, makin lupa, makin sombong, makin sombong. Makin durhaka. Iya Ustaz, makin banyak sekarang. Nah, itu berarti ajab, bukan nikmat. Ya. Oh iya, betul. Azab. Berarti kalau kita dikasih rezeki banyak-banyak, hati-hati juga ya. Ya, kalau dipakainya buat ibadah berarti itu anugerah. Tergantung ya Ustaz ya, banyak rezeki. Kalau pakai maksiat baru ya. Iya. Nah, sebab itu kalau kita punya ilmunya banyak rezeki ya bisa buat banyak pahalanya kan, diwakafkan, disedekahkan. Kita pakai untuk membiayai anak-anak belajar agama. Ya, yang telantar. Itu kan Masya Allah berarti. Malah lebih banyak dia pahalanya. Walaupun maka nanti dianjurkan hisabnya lama, orang kaya itu walaupun hisabnya lama, tapi bukan berarti nanti di bawah, bisa jadi karena hartanya dipakai ibadah, paling atas dia nanti kedudukan di surga. Ya, makanya orang Islam tuh kalau dapat kaya ya Ustadz disuruh. Iya. Kayak harus memberi. kaya Bunda ya. Iya harus kaya, jangan seperti gelas, seperti cerek. Oke, tadi sampai mana? Kiamat. Sampai kiamat. Kiamat. Coba diterjemahkan dari Walqaina dulu. Walqaina dan kami timbulkan.
Dan Dan kami kami timbulkan di antara mereka di antara mereka Tuhan permusuhan dan kebencian dan sampai kebencian hari kiamat. sampai hari sampai hari kiamat. kiamat. Coba dari awal, Bunda Berter. Dari wakalat nih. Dan dia Langsung. Dia berkata, orang orang Yahudi Yahudi dan Allah Yahudi itu terbelenggu terbelenggu, tangan-tangan terbelenggu mereka tangan-tangan kedua mereka tangan dan mereka dikutuk dengan apa yang mereka katakan. bahkan kedua tangannya keduanya terbuka. dia menafkahkan sebagian dia apa yang dia kehendaki, Kehendaki. bagaimana yang dan dia kehendaki. sungguh benar-benar dia dia berkata, menambahkan Dan kebanyakan dari mereka apa yang sungguh dia yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, padamu dari Tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran. dan kekafiran. Dan kami timbulkan di antara Dan mereka mereka permusuhan sampai hari dan kiamat. kebencian sampai hari kiamat. Ini kebencian terhadap di antara mereka atau terhadap kita si Muslim? Di antara mereka saja ini banyak Bunda ya, karena di ayat surat apa ya yang kita melihat orang kafir itu bersatu padahal mereka ini saling bermusuhan. Ada di ayat apa gitu. Oh gitu ya. Jadi, Tapi kalau dekat kita dia bersatu. Saling kebencian dan permusuhan. Apalagi ke kita yang paling memang dianggap musuhnya kan orang-orang beriman. Di antara mereka aja yang sama-sama ini ya saling bermusuhan ternyata. Saling bermusuhan. Kelihatannya kompak ya. Nah, kelihatannya kompak. Ada tuh di dalam Al-Qur'an kalimatnya, kalian mengira mereka bersatu padahal mereka ini saling berselisih, saling bermusuhan. Lanjut dulu. Kulama. Setiap kali. Kulama setiap kali. Auqadu. Belakangnya waw alif siapa? Kan Mereka menyalakan. Auqadu mereka menyalakan. Naron itu api ya. Oke. Auqadu mereka menyalakan. Apa di sini Ustaz? Naron api. Naron api. Lil harbi. bagi Atau boleh linya untuk Bunda ya, untuk peperangan. untuk ya. Lil harbi untuk peperangan. Lil harbi untuk peperangan. Untuk peperangan. Atau mematikan atau memadamkan. Atau memadamkannya. Atau memadamkannya. Allahu. Nah ini berarti kita ketemu kata auqoda menyalakan dan memadamkan. Ini adalah Auqoda menyalakan. Kayaknya ini baru ya, baru ya. Bagi peperangan. Jadi auqoda. Kalau auqoda menyalakan, kalau mematikan memadamkan. Auqoda menyalahkan. Auqodu menyalakan. Kalau dia menyalakan auqoda benar. Auqoda. Jadi kalau menyalakan tuh auqoda. Kalau memadamkan menyalakan berarti lawan kata atau apa? Memadamkan apa Pak Ustaz? Atau apa nih mudorinya? Auqoda dulu. Ini auqoda fil yuqidu. Benar, Bunda. Ya. Rakoda yuqidu. Amarnya apa? Akid ya? Aukid. Nah, lupa waw dikit Ustaz. Aukid. Bu Ica lagi mantep nih. Lagi mantap hari ini. Auqoda yuqidu. Aukid. Nah, kalau atfa'a apa mudorinya? Atfa'a
Yutfi'u. Fi'u. Amarnya apa? Atau fik atau Atfi. Oke, benar. Atfi. 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 atau fik. Atfi. Yukidu salah. Atfi. Jadi kalau padamkanlah atfi. Atfi. Atfi padamkanlah. Nah, padamkan. Kalau nyalakanlah aukid. Aukid lana. Aukid. Aukid. Autfa. Autfa. Nah, ini berarti Oke. sinonim. Antonim. Atfa'a Atfa'ahallahu. Allah memadamkannya. Boleh kita sebutkan Allah ini dulu. Atfa'ahallahu. Allah memadamkannya. Atfa'ahallahu. Allah memadamkan. Allah memadamkannya. Berarti haknya kemana Bunda? Nyahnya. Ke api tadi ya kan? Ke api tadi. Oke, ke api tadi. Kita ulang dari kullama. Kullama auqadu naron. Ulama tadi mana? Setiap kali mereka menyalakan api. Setiap kali mereka menyalakan api. Api Peperangan. untuk peperangan. Untuk peperangan. Atfa'ahallahu. Atau memadamkan. Allah memadamkannya. Allah memadamkannya. Memadamkannya Allah memadamkannya. Boleh Setiap kali mereka menyalakan api, Allah memadamkannya. Memadamkannya Allah. lil. Setiap kali mereka menyalakan api untuk peperangan, Setiap kali mereka menyalakan api Allah untuk peperangan, memadamkannya. Allah memadamkannya. Oke, kita lanjut. Memadamkannya Allah. Wa yas'auna Dan dan mereka berusaha. Mereka wa yas'auna dan mereka berusaha. Nah, ini merekanya huruf apa nih? ya Waw nun. Fiil mudhari Sorry, apa madinya? sa'a Sa'a. Udah di sebenarnya di mana tuh nulisnya? Sa'a yas'a Is'a. penuh nih whiteboardnya penuh. Sa'a yas'a. Artinya Tulis berusaha. terus. Sa'a yas'a is'a. Gak apa-apa Bunda. Barukan dengan ini, dengan tulisan. Is'a artinya berusaha. Is'a berusaha. Wa yas'auna dan mereka berusaha. Wa yas'auna dan mereka berusaha. Fil ardi Di dalam bumi. Di dalam bumi. Berusaha. Di dalam bumi. Fasadan. Kerusakan. Fasada kerusakan. Coba kita ulang. Wa yas'auna fil ardi dan mereka berusaha di dalam bumi. Fasadan Kerusakan. Maksudnya biar lebih enak boleh berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan ya. Berbuat kerusakan. Jadi mereka berusaha di dalam bumi berbuat kerusakan. Wallahu dan Allah tidak mencintai. La yuhibbu mencintai atau tidak menyukai boleh. Menyukai orang-orang yang berusaha. Perhatikan dulu yuhibbu ini fil apa? Mudhari tandanya. Ya. Apa madinya? Ahabba yuhibbu amarnya ahibba ya. Pakai ba enggak? Ahibba artinya mencintai. Ahabba yuhibbu ahibba. Ini aslinya kan ahbaba.
Yuhibbu, ahbaba, Baba. yuhbibu, ahibba, yuhibbu, ahibba, yuhbibu, ahbib. Ahbib. ahibba. Ada di satu hadis bunyinya ahbib, cintailah. Habibaka, habib itu kekasih artinya. Habibaka, haunamma, sekedarnya. Asaan yakuna bagiduka yawma. Bisa jadi kekasihmu itu Apa yang kau cintai? jadi musuhmu. Jadi kalau kita cinta seseorang, sekedarnya saja, jangan terlalu, karena bisa jadi suatu hari nanti kita membencinya. Wa bagiduka haunamma, begitupun kalau benci seseorang, haunama, benda ya, sekedarnya saja. Asaan yakuna habibaka yawma. Karena bisa jadi yang kita benci hari ini nanti jadi orang yang kita sayang. Ada satu hadis punya gitu. La yuhibbu, tidak dia menyukai atau tidak dia mencintai. Dia tidak menyukai orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat kerusakan fasada sama ya Ustaz. Fasada sama ya Ustaz. Fasada dari Ustaz. Dari kata afsada. Afsada jadi ini merusak itu bahasa Arabnya afsada. Afsada, yufsidu. Afsada, yufsidu. Afsid. Yufsidu, amarnya afsid. Orangnya mufsid. Mukemu ya, pakai mu. Mufsid tadi Ustaz. Kalau satunya mufsidun, Bunda. Satunya mufsid. Mufsid. Jamaknya ini berarti jamak mufsidun, mufsidin jamak apa? Mudzakkar. Mudzakkar salim. Udah jam 11 ya Bu Ica ya? Belum ya Bu Ica ya? Bu Ica udah nengok-nengok jam. Bu Ica mau makan pisang. Lihat Ustaz, dikira nggak lihat. Buat kerusakan. Al-mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba kita ulang. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berusaha di dalam bumi berbuat kerusakan. Allah tidak mencintai orang-orang yang dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka berusaha di dalam bumi. Siapa yang mau dari awal? Werli mau? Bu Erli mau tuh, mau. Werli panjang nih. Jurusan kita, Erli. Halo. Halo, nggak ada. Aku baca, Ustaz. Oke, boleh. Bu Ica dari awal. Itu ya, atau itu ibu apa yang belum baca? Bu Citra, Curug Citra. Udah lama nggak baca dia. Oke, boleh Bu Citra aja dari awal. Mangga Bu Citra. Citra. Biar dia. Tadi kok saya keluar ya Ustadz ya? Oh iya, sebentar. Ya putus-putus tadi. Erli jangan-jangan keluar Ustadz. Citra keluar ya? Di mute ya. Masuk lagi. Citra keluar ya? Citra? Bu Erli mute ya. Citra ya? Barusan tadi aku keluar baru masuk lagi nih. Ya, aku juga keluar. Aku Ustadz. Sama, ini juga keluar masuk. Kirain itu sinyalnya agak bener ya. Ini yang kira-kira yang ini sinyal di mana nih? Di saya mah nggak ada. Ustadz, saya nggak ada hilang. Ustadz, saya nggak ada. Erli aja yang hilang. Citra nggak ada ya? Aku baca baru masuk Bu Ica. Oh, masuk. Citra baca, Cit. Baca apa Bu Ica? Baca dari awal ya? Terjemahannya. Dari waqwalatil yahudu. Apa kata Citra? Dia udah bingung. Oke, yuk, mangga. Baru masuk. Waqolati dan dia berkata al-Yahudu, orang-orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah, maglulah, terbelenggu. Gulat, terbelenggu, aidihim, tangan-tangan mereka, walu'inu, dan mereka dikutuk, bima, dengan apa yang kolu mereka katakan, bal, bahkan, yadahu, tangannya, mabsu potani, keduanya terbuka, yungfiku, menafkah,
Dia menafkahkan kaifa sebagaimana yasha'u dia kehendaki. Walayazidanna dan sungguh dia benar-benar menambahkan katsiron kebanyakan minhum dari mereka ma apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu min dari robbika Tuhanmu tughyanau wa kufro kedurhakaan dan kekafiran wa alqaina dan kami timbulkan bainahum permusuhan al-adawata di antara salah ya Ustaz? Bainahum di antara mereka dan kami timbulkan di antara mereka. Ya, bainahum wal baldoa dan kebencian ila sampai yaumil qiyamah hari kiamat. Kulama setiap kali auqadu mereka menyalakan naron api lil harbi untuk peperangan al-tofa'a memadamkannya. Iya benar. Allah memadamkannya. Wayas auna dan mereka berusaha fil ardi di dalam bumi fasada berbuat kerusakan. Wallahu dan Allah la tidak yuhibbu mencintai al-mufsidina orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Oh, udah langsung kali Citra baca langsung Citra tanpa ayat terjemahannya. Dan dia berkata orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk dengan apa yang mereka katakan. Bahkan kedua tangannya keduanya terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki dan sungguh dia benar-benar menambahkan kebanyakan dari mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan kedurhakaan dan kekafiran. Kami timbulkan permusuhan di antara mereka dan kebencian sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api untuk peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha di dalam bumi berbuat kerusakan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Alhamdulillah. Barakallah. Naik kelas sudah tinggi. Naik kelas. Langsung jadi. Langsung kita ke bawah terus. Untuk terjemah cukup satu ayat ya Bunda ya? Cukup lah Ustaz, cukup dibahas lagi lama. Kita bahas dulu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disampaikan di tafsirnya ayat ini berkaitan atau berkenaan dengan ucapan seorang Yahudi Bunda ya. Jadi ayat ini sebagai balasan atau salah satu sebab turunnya adalah perkataan orang Yahudi yang bernama, di sini namanya Nuhas bin Azuro. Jadi ada orang Yahudi namanya Nuhas bin Azuro. Apa yang dia katakan? Dia katakan Allah ini tadi yadullah maglulah. Jadi dia mengatakan yadullah maglulah. Maksudnya mereka atau dia khususnya orang Yahudi ini membayangkan dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka ini ada dalam kemakmuran Bunda ya. Tinggal di tanah yang subur, tinggal di daerah yang kaya dan mereka mendapatkan kekuasaan, pokoknya sejahtera. Nah, kemudian datang Rasul, datang Islam, mulailah mereka dalam singkatnya merasa tadi kekayaan hilang, bahkan mereka menjadi terusir kan, dan seperti itu. Sehingga mereka mengatakan si Nuhas ini, Nuhas bin Azura ini mengatakan ya Allah ini sangat pelit. Nah, adapun di ayat ini kenapa dinisbatkan kepada seluruh Yahudi?
Ini kan yang berkata satu orang nih Bunda ya. Iya. Tapi dinisbatkan ke orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Di sini disebutkan sebabnya liridohum alaihi. Karena orang-orang Yahudi ini ridho, sepakat, setuju atas ucapan si Nuhas ini. Maka orang yang ridho dari keburukan dosanya sama. Nah, jadi kalau kita ridho dari keburukan, dari kemaksiatan, walaupun kita tidak melakukannya, sama Bunda dosanya. Nah ini hati-hati berarti Bunda ya seperti ini. Ya, karena kita sering didapati di hadapan kita, di lingkungan kita, orang-orang mau gak mau ya mereka tidak semuanya solih kan, ada aja yang melakukan keburukan, kemaksiatan. Ternyata kita wajib mengingkarinya, minimal itu Bunda ya. Minimal mengingkarinya dalam hati, mendoakannya agar dapat hidayah. Nah, seandainya mampu, kita wajib langsung memperbaikinya dengan menasehatinya atau ya kalau kita mampu langsung dengan kekuatan kita, dengan tenaga memberhentikannya, merubahnya. Itu wajib. Karena kalau diem aja nih kita dan hatinya ridho, maka dosanya sama. Nah, ini juga kita dapati di sekarang kan media ya, ada Facebook, IG, TV lah banyak. Dan di sana ditampilkan ya anggaplah kemaksiatan yang banyak sekali. Seandainya kita ridho, kita diem, tidak mengingkari nih yang tampak di depan kita, baik itu di media sosial atau di televisi, di apapun, berarti kita dapat dosanya Bunda ya. Jadi ridho anil ma'asi kafa'ilihi. Jadi orang yang ridho dari kemaksiatan dosanya sama. Jadi minimal kalau kita nonton atau melihat sesuatu yang wah ini nggak sesuai nih, ucapan yang nggak sesuai, ini kita harus minimal dalam hati, oh ini salah nih. Biar apa? Biar kita tidak kena dosa. Nah jadi ucapan ini ternyata bukan ucapan semua orang Yahudi, bukan. Hanya satu orang. Tapi Pak Ustadz tanya, Mangga, berarti kalau kita lihat TV nih, terus ada berita-berita gitu yang tuh kita harus ngucap ya kalau kita tidak setuju. Gitu. Iya. Kalau kita diem aja gitu, cuek gitu. Enggak itu bodoh amat lah. Bisa bodoh teuing. Bahkan ternyata nggak cukup hanya ngucap, karena kita mampu memindahkan Bunda ya, memindahkan channelnya. Aja TV-nya ya, mematikan channelnya kita. Ya, jadi nggak usah didengar aja gitu ya, matiin ya. Matiin aja. Kan mampu nih. Oke. Jadi kalau matiin kita aja, Bu. diem, sekarang banyak berita-berita bohong lah, usah nggak cocok lah gitu kan, matiin aja gitu. Berita bohong kan itu agak sulit ininya ya, memfilternya. Maksudnya tayangan-tayangan nih yang kayak tayangan iya, bukan tayangan tuh berbolak-balik. Di sana ada gibah, yang di sana ada membuka aurat, di sana ada. Ini apakah cukup diem padahal kita mampu nih, Bunda, remote di kita. Iya. Ini kita yang kuasa. Ini kekuasaan di kita. Ternyata nggak cukup kalau hanya hatinya. Karena kita mampu di saat itu kan. Kita mampu saat itu kita mampu merubahnya. Berbeda kalau kita lagi diikat nih di rumah, diikat, ditampilin, di-setelin ini gitu. Tayangan yang enggak harus nonton gitu. Nah, itu kita cukup mengingkari aja. Kalau kayak gitu cukup. Itu ini Ustadz, kayak misalnya dia seorang ustazah terkenal lah ya. Kalau menurut kita kan dia pamer, dia masuk ke rumahnya ini di sini. Kita lihat ini tempat kolam renangnya, terus ini anak-anaknya lagi begini, itu apa enggak termasuk dosa terus pamer lagi? Kalau seperti itu kita husnudzon Bunda ya, maksudnya dia lagi ngeliput rumahnya gitu ya. Nah, ya. Kalau seperti itu kita ya lebih kuatkan husnudzon aja. Beliau ingin ya ininya bukan pamer, bukan ingin tapi kalau yang seperti itu masih abu-abu Bunda ya, maksudnya abu-abu ya. Niatnya apa itu kan nggak tahu, ada yang ada di niatnya itu mereka yang tahu ya Ustaz. Kalau seperti itu masih abu, tapi yang jelas kayak ada tayangan yang membuka aurat. Ya, itu jelas. Gosip. Nah, ya, dan kita sangat sulit ya terhindar dari itu. Terhindar dari hal itu. Kadang-kadang pengen tahu gitu ya Pak Ustadz. Ya iya kan, bahkan jadi tayangan favorit ya Bunda.
Kadang-kadang Ustadz, udah kita nonton 3 bulan lagi, kita nggak lihat berita siap, ternyata yang di daerah gosip itu udah meninggal ternyata orangnya Ustadz. Jadi ketinggalan juga. Jadi kalau nonton ketinggalan. Udah meninggal. Kan nggak nonton gosip katanya. Karena nggak ngikutin ya Bu Ica. Iya, tapi Bang saya jarang nonton gosip, jarang. Silet tuh jarang. Tapi kadang ya Bu Ica. Nah, dengar dari kawan, teman cerita si Anu kan meninggal. Oh ya. Kalau kita itu dengerin orang ngomong, ya itu ngomongin orang, udah kita arahkan ke sono ke sini masih balik lagi kan gitu. Nah, ada yang balik ya. Sebab itu apakah cukup kita dengerin aja atau memang harus istighfar aja saya astagfirullah. Nah, boleh atau memang kalau bisa keluar izin kamar mandi ya. Karena di Quran juga ada tuh ayat seperti itu. Kalau kalian ada di lingkungan orang-orang yang bercanda dengan agama, menghina agama. Yang bercanda dengan agama itu yang paling banyak tinggalkan sampai mereka tidak membicarakannya lagi atau tidak. Nggak bercanda dengan agama itu nggak cukup sekali. Juga kalau kita mampu nih lagi ada di kumpulan, ternyata ngegosip, terus kita ingkari, tapi kita masih di situ, padahal bisa izin ke belakang dulu ya. Atau memang kalau mampu nasihatin udah ganti omongan lah, ganti obrolan kita yang gitu aja kan. Kalau gitu kan bagus. Jadi kadang-kadang Pak Ustadz begini, nanti kalau diingatkan, nggak usah ngomongin atau gitu, atau nggak usah ngomongin kayak gitu anak. Ini mah bukan ngomongin, ini mah contoh katanya. Supaya itu kumaha coba Ustaz. Sok dikitukan Pak Ustaz. Taruh apanya? Ini mah contoh, bukan ngomongin, ini mah katanya gitu. Supaya maksudnya contoh supaya kita jangan niru gitu loh. Kalau seperti itu emang dibolehkan Bunda ya, kalau ada orang sampaikan keburukan terus kita ambil contoh, apalagi si orang yang melakukan keburukan itu terang-terangan. Nah, kita jadikan contoh agar kita terhindar, agar orang lain terhindar, itu boleh Bunda ya? Boleh ya, benar. Tapi nggak usah disebutin orangnya kali. Ya. Bisa kayak gitu. Nah, terkadang Ustadz ya, kita kan udah lama hidup nih. Udah kita lihat orang tuh dari mudanya memang jahat, rada-rada jahat ya Ustadz. Kita cerita nih Ustadz. Ulah kamu itu nggak usah dicontoh orang kayak gini. Contoh dia suka makan ini, nggak jelas. Akhir hidupnya tuh coba lihat dia meninggal. Apa kita tidak berdosa tuh? Sekarang kita ngomong ke orang ini supaya kita sadar gitu. Apa tidak berdosa kita ngomong? Intinya Bunda, kalau ada orang khususnya dia bermaksiatnya terang-terangan nih, seperti artis orang yang sengaja menyampaikan keburukannya gitu. Nah ini boleh gak kita sampaikan keburukan ini sebagai contoh, sebagai pelajaran? Saat itu boleh. Tapi niatnya juga harus benar. Memang untuk tadi niatnya menyampaikan keburukan agar kita terhindar dari keburukan itu menjadi pelajaran. Ya. Nah, kalau terang-terangan, karena ada asalnya ghibah itu ada orang dia nggak niat terang-terangan nih keburukannya, atau dia punya sifat yang dia sendiri nggak sadar itu buruk Bunda ya, dan masih remang-remang lah buruknya itu. Terus kita omongin si A ini. Kita sampaikan itu dengan niatnya nyampai keburukan aja gitu, biar orang menjauhi dalam arti benci, artinya orang dekat biar jauh gitu. Nah kayak gitu takutnya masuknya ghibah dosanya besar, bahkan nanti ajabnya makan daging bangkai saudara. Jadi intinya sih bagusnya kita omonginnya yang selain ngomongin orang lah, walaupun ada nanti kebolehan dengan beberapa syarat Bunda ya. Tapi kadang-kadang tuh Ustadz ngomongin juga misalnya seorang bapak-bapak udah tua masih juga mau kawin. Itu kan cerita lah. Gak apa-apa itu mah, bagus. Kan Ustadz tentu cerita kita kan. Itu berarti masih sehat. Contoh si bapak tuh udah tua, kawin sama perempuan yang muda, hancur kan meninggalnya, tunggu tuh. Kan kita harus ngomong-ngomong gitu Ustadz. Jadi termasuk salah juga kita ngomongkan itu orang tuh. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz ya kalau nikah. Apalagi lagi rame kan, ada kakek-kakek nikahin ini. Soalnya yang dia ada juga tuh yang sekarang nih Ustadz. Si kakek-kakek. Itu mah jadi motivasi bagi kita Bunda. Iya, ada yang anak muda, anak kecil. Motivasi apa Ustadz?
Motivasi untuk nikah lagi. Mencari yang lebih mudah. Yang udah tua sekarang tuh Ustaz, lagi viral-viralnya tuh anak gadis kawin sama orang yang udah tua. Kan motifnya begini, nggak apa-apa deh sebentar lagi kakek itu kan meninggal, hartanya ke saya. Sekarang aja udah dapat saya Alphard, udah dapat mobil, udah dapat rumah pakai kolam renang. Jadi itu kadang-kadang contoh kita cerita juga, kita pingin tahu juga Ustaz, kita pingin tahu juga matinya bagaimana si kakek ntar katanya. Gimana tuh Ustaz? Itu kadang-kadang keinginan tahu. Bagusnya nggak usah ngomongin itu udah ya, nggak usah. Iya ya sebetulnya bagusnya begitu. Bagusnya ngebahas tajwid nih, nggak? Gimana nih besok ngaji talak ini sama Bu Citra? Nggak mau. Kayak gitu tuh. Mau. Jadwalnya apa nih? Wah, mantep tuh Bu Citra. Ngantuk dia Ustaz diajak itu. Oke, udah. Ya jadi, Ustaz, ini sebagai intermezzo aja Ustaz. Karena ada ngantuk. Jadi ayat ini tadi balik lagi ke ayat. Jadi ini ucapan seorang Yahudi. Siapa namanya tadi? Nuhas bin Azuro, Bunda ya. Bin Azuro. Nah, tapi karena orang-orang Yahudi ridho atas ucapannya, maka disandarkan ke semua orang-orang Yahudi. Bin Azuro. Oke. Apa yang dia ucapkan di sini? Dia mengucapkan yadullah. Jadi Allah ini yadullah maghlul. Allah ini pelit. Karena mereka atau keadaan si Yahudi ini lagi dalam arti susah. Hartanya banyak yang hilang atau mereka terusir. Nah, maka kemudian Allah balas, ulat aidihim walu'inu bima qalu. Ini doa Bunda ya. Nah, jadi doa bagi mereka, bagi orang Yahudi. Terbelenggulah tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka akan tambah susah, mereka lah yang akan pelit karena saking cintanya harta dunia, dan mereka akan terlaknat, dilaknat atas ucapan mereka ini. Lu'inu bima qalu. Jadi Allah membalas atau mengazab mereka atas ucapan mereka. Jadi mereka lah yang akan pelit, mereka lah yang akan jauh dari rahmat Allah, akan dikutuk, akan dihinakan, akan dijauhkan dari rahmat. Ini doa. Akan tetapi kemudian Allah bersihkan, Allah sucikan namanya dari ucapan-ucapan yang tidak layak dengan ucapan di sini dengan ayatnya bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa. Tetapi atau bahkan Allah ini Maha Pemurah. Allah ibaratkan pemurahnya Allah ini kedua tangannya mabsuutatan, terbuka. Terbuka di sini maksudnya Allah tidak membatasi rizkinya hanya untuk orang yang bertakwa saja. Orang yang bermaksiat, orang yang sering dosa pun Allah berikan rezekinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ini Maha Pemurah. Saking pemurahnya tadi Allah tidak membatasi kepada siapapun. Beda dengan kita, kalau kita mah ada yang baik ya kita baikin, ada yang jahat ya kita jahatin kan. Nah, padahal Rasul sendiri kalau nggak nyuruh gitu, kalau Rasul mah nyuruh kasih yang nggak ngasih, maafkan yang berbuat maaf yang tidak minta maaf. Nah, bahkan Rasul seperti itu. Dan untuk bisa sampai seperti itu berarti kita harus tadi ingat bahwa memang tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menasihati. Adapun hasilnya, adapun respon manusia orang lain itu bukan dalam kekuasaan. Kemudian karena ucapan mereka juga di sini wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tubyana wa kufra. Allah pasti akan menambahkan kepada mereka kekafiran dan kedurhakaan. Jadi bentuk azab itu jangan disangka bentuknya musibah atau bentuknya hanya kesusahan aja Bunda ya, bukan ternyata. Ketika orang tambah kafir, orang tambah durhaka, tambah tidak mau menerima nasihat, ini bentuk azab. Ini bentuk azab. Dan begitupun bentuk azab juga adalah dikasih kesejahteraan, dikasih kekuasaan, dikasih kemenangan, tapi dengan semua itu dia jauh dari Allah. Itu juga azab. Nah, sehingga seandainya kita harus banyak introspeksi diri, seandainya kita lagi dalam keadaan waktu luang, rezeki banyak, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden kok. Bukannya nambah baik, bukannya nambah bermanfaat, bukannya tambah takwa kepada Allah,
Tapi malah sebaliknya, nah ini perlu hati-hati. Takutnya apa yang dititipkan kepada kita itu adalah sebuah azab, ya. Nah, jadi kita harus mawas diri. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan juga akan ditambahkan atau Allah akan memberikan permusuhan di antara mereka. Jadi orang-orang Yahudi sama Yahudi pun, semua musuh Islam, mereka ini sebenarnya tidak bersatu, Bunda. Mereka sama-sama saling bermusuh. Nah, begitupun mereka terhadap kaum muslimin, mereka pun sangat benci, mereka pun sangat memusuhi. Sebab itu dalam banyak ayat disebutkan seperti walam tado angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan sebagainya. Mereka tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani sampai kita ikut agama mereka. Jadi sebab itu kita juga harus waspada, harus terus apapun yang datang dari mereka kita harus teliti ini menyelisih syariat atau tidak gitu. Nah ini karena mereka saking bencinya pasti akan terus berusaha mengajak kita kepada keburukan. Kullama auqadu naran lil harbi aqwa. Tapi Allah di sini jamin Allah akan menolong kita, jadi menolong kita dengan memberikan kita kekuatan iman Islam, memberikan kita kesabaran dari apa yang mereka perbuat. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka akhirnya banyak melakukan kemaksiatan, dan Allah peringatkan wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Maka orang-orang seperti ini akan diazab. Tadi bentuk azab itu jangan dibatasi hanya susah saja, hanya dimusnahkan saja, tidak. Bentuk azab itu bermacam-macam. Intinya ketika orang dijauhkan dari Allah, itulah azab yang paling besar. Jadi sebaliknya, kalau kita dikasih musibah tapi dengan musibah itu tambah sabar, tambah ingat Allah, tambah ya Allah, iya ya kita banyak dosa, kita jadi tobat, itu berarti musibahnya berkah, Bunda. Musibahnya berkah. Karena Allah sayang kita, maka Allah ingatkan kita. Nah, jadi jangan sedih kalau seperti itu, malah harus bahagia. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari semua yang kita hadapi, dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas semua yang Allah berikan, dan dijauhkan dari sikap orang-orang Yahudi yang seperti tadi, seandainya takutnya kita diuji dengan kurangnya harta, terus kita bilang ya Allah kok saya gini, kok gak dikasih kayak orang-orang. Nah ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, mudah-mudahan kita selalu sabar kalau dikasih sulit, dan selalu syukur kalau dikasih nikmat. Amin ya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Boleh. Ada yang mau ditambahkan dulu, Bu Ica? Bu Ica mau nambahin nggak? Udah jam 11 ya. Bu Ica udah gelisah. Udah pulang, mau pulang. Mau hujan, Ustaz, mau pulang. Mau hujan, nggak bawa payung, Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kita cukupkan untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua, Bunda ya. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita di depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Untuk anak dan istri, Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.